Kabayan pada masa lampau. Si Kabayan namanya, ia lelaki yang malas namun memiliki banyak akal. Si Kabayan sudah menikah, Nyi Iteng namanya. Pada suatu hari, si Kabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Si Kabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia hanya duduk-duduk di pematang sawah. Kemudian, mertuanya pun menyusul ke sawah karena ia tak kunjung kembali pulang. "Kabayan, mengapa kau tak turun ke sawah dan mengambil siput itu?" "Aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, begitu dalamnya sawah ini, hingga langit pun terlihat di dalamnya." Mertua Kabayan sangat marah. Ia mendorong Kabayan sehingga Kabayan terjatuh ke sawah. Si Kabayan pun tersenyum sendiri seolah-olah tidak bersalah. "Oh, ternyata sawah ini dangkal ya, Pak." Kabayan pun mengambil siput-siput di sawah. Pada hari lain, mertuanya menyuruh Kabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Sesungguhnya Kabayan malas melakukannya. Tetapi ketika melihat mertua yang marah, Kabayan pun pada akhirnya memanjat pohon. Dan setelah dipetik, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Dengan santainya, Kabayan turun ke sungai dan membiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertuanya bingung ketika Kabayan pulang, tidak membawa buah nangka itu. "Apa yang terjadi, Kabayan? Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik?" "Loh, bukankah buah nangka itu kusuruh untuk jalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksud kamu, Kabayan?" "Waktu kupetik, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Makanya aku biarkan saja ia berjalan dan kubilang, segera lekas pulang ke rumah. Dan kuperintahkan juga, segera membelok ke rumah. Dasar nangka tua tak tahu diri, tak mau menuruti perintahku." "Ah, itu hanya alasanmu saja, Kabayan. Bilang saja kamu malas membawa nangka itu pulang." Mertuanya merasa kesal sampai ia mendiamkan Kabayan dan tidak mau bicara dengan Kabayan. Ia sangat terlihat benci dengan menantunya yang malas itu. Kabayan pun bertanya kepada istrinya perihal nama asli mertuanya. "Mengetahui nama asli mertua itu pantangan Akang. Bukannya Akang sudah tahu masalah ini?" Si Kabayan membujuk istrinya bahwa ia menyebutkan jika ia hendak mendoakan mertuanya panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. "Jika aku tidak mengetahui nama Bapak, bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada Bapak, malah kepada orang lain? Nama asli Bapak adalah Nalednan." Setelah tahu, si Kabayan menunggu mertuanya mandi. Ketika mertuanya sedang asik mandi, si Kabayan berseteru dengan keras. "Nalednan, aku peringatkanmu, hendaklah kamu menyayangi menantumu karena ia adalah cucu kesayanganku. Urus dia baik-baik. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya kamu tidak akan selamat." Sejak saat itu, mertua Kabayan tidak lagi membencinya, dan akhirnya mereka berdua saling menyayangi. Pesan moral dari cerita si Kabayan ini adalah, kemalasan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita menghindari bermalas-malasan karena hanya akan mendatangkan kerugian di kemudian hari.